Ya, pemirsa Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kebutuhan jagung secara nasional masih belum mencukupi. Oleh karena itu pun, Presiden berharap semakin banyak petani yang menanam jagung agar kebutuhan domestik terpenuhi dan tidak perlu lagi impor. Saat kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo berkesempatan melakukan penanaman jagung bersama para petani dan masyarakat sekitar di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Presiden berharap penanaman jagung kali ini dapat meningkatkan produktivitas hasil tanam, baik di Kabupaten Jeneponto maupun seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Presiden mengakui bahwa kebutuhan jagung secara nasional masih belum mencukupi. Karena itu, Presiden berharap semakin banyak petani yang menanam jagung agar kebutuhan domestik terpenuhi dan tak lagi perlu impor. Kebutuhan jagung secara nasional masih kurang, sehingga kita harapkan dengan semakin banyaknya petani yang menanam jagung, kekurangan stok jagung secara nasional dapat segera kita tutup. Presiden menilai harga jagung saat ini dalam kondisi yang cukup baik bagi petani. Namun menurutnya perlu adanya keseimbangan mengenai harga jagung yang dapat menguntungkan petani dan juga peternak. Hal itu bisa dilakukan jika produksi jagung secara nasional sudah mencukupi kebutuhan. Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema berikutnya mengenai kebutuhan jagung nasional yang belum tercukupi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Solahuddin. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia atau APJI. Ya, halo, selamat pagi Pak Solahuddin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Solahuddin, salam sehat Pak. Baik, Pak Solahuddin, sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak. Bagaimana sih sebenarnya kondisi dari produksi jagung Indonesia saat ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang juga masih ada di bumi Indonesia? Saya kira terkait dengan dampak pandemi disambungkan dengan produktivitas jagung tidak begitu signifikan dampaknya. Oke. Kenapa? Karena pada dasarnya petani kita itu sudah sangat siap ketika musim sudah datang, seperti saat ini musim hujan, petani sudah menanam semuanya. Cuman memang ada beberapa hal yang sedikit membawa dampak, yaitu terkait dengan adanya serangan hama, tikus, ulat gerayak, dan lain sebagainya. Tapi secara umum terkait dengan pandemi ini tidak begitu signifikan berpengaruh kepada luasan pertanaman maupun semangat petani untuk menanam. Saya kira itu. Itu dia. Yang penting adalah semangat juga untuk bekerja begitu ya, dalam artian menanam jagung untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Tapi yang menarik tadi sudah ada statement dari Presiden Jokowi bahwa kebutuhan nasional untuk jagung sendiri ini masih belum tercukupi. Ini tanggapan Pak Solahuddin bagaimana? Ya, halo. Pak Solahuddin? Halo, Ya. iya, sedikit terganggu ini. Baik, suaranya. Bapak, ini kita bicara mengenai kondisi dari produksi nasional yang memang tidak terganggu dengan adanya pandemi. Berarti Halo. semangat dari teman-teman petani untuk menanam jagung juga masih tinggi. Halo. Ya, halo Pak Solahuddin, bisa mendengar suara saya Bapak? Ya, halo. Baik, kita masih mencoba menghubungi Bapak Solahuddin melalui Zoom. Ada sedikit gangguan teknis, pemirsa, kita akan coba kembali. Pak Solahuddin? Halo? Iya, siap. Ya, Oke. Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas? Udah mulai bagus ini suaranya. Baik, Bapak. Tadi ada Presiden Jokowi yang sudah menyatakan bahwa dari sisi kebutuhan jagung secara nasional ini masih belum mencukupi. Nah, tanggapan dari Pak Solahuddin sendiri bagaimana ini? Jadi begini, pada dasarnya kalau kita mengacu kepada data Prognas di Kementerian Pertanian maupun di BPS, kalau sesuai target itu bisa terpenuhi, insya Allah cukup. Cuman kelemahannya bahwa produksi jagung kita ini 60% dihasilkan di kuartal pertama di pertanaman Oktober-Maret. Sehingga terjadi penumpukan masa panen sebanyak 60% dari produksi nasional di bulan Februari-Maret.
Nah, dengan begitu, dengan manajemen stok yang masih kurang bagus, sehingga kebutuhan ini tidak bisa memenuhi secara kontinu di setiap bulan, khususnya di akhir tahun seperti ini. Itu yang menyebabkan kita masih sangat kurang di situ. Lebih kepada karena memang polanya atau mekanismenya atau ada hal lain sih sebenarnya kalau kita lihat dari sisi bottleneck-nya. Berarti kan sebenarnya dari sisi produksi Anda katakan tidak ada kendala begitu. Tinggal mungkin penyalurannya begitu Pak Solahuddin? Ya, jadi karena memang kondisi agroklimat kita, kondisi iklim kita bahwa lahan jagung itu 60% ada di lahan kering. Oke. Yang hanya mengandalkan tada hujan. Sehingga ketika musim hujan seperti saat ini di bulan Oktober, November begini, petani semuanya nanam. Tapi ketika panen ini kita tidak ada manajemen stok yang mampu menampung hasil panen petani selama di kuartal pertama ini yang mencapai 60% untuk dipakai sebagai suplai atau stok di akhir tahun. Oke. Nah, lantas bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah memang perlu ada perubahan dari sisi manajemen penyimpanan ataupun stok jagung sendiri? Ya, ini harus ada peran Bulog, peran pemerintah untuk bagaimana bisa mengatur ini. Dulu ada sistem resi gudang yang sudah mau dikembangkan, tapi nyatanya tidak bisa untuk menampung jagung petani. Kenapa? Karena memang luasan areal kita itu 60%-nya ada di kuartal pertama, yang nanamnya serentak pada bulan Oktober Maret, akan panen di bulan Februari Maret. Sehingga manajemen stok ini sangat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin agar stok ini bisa menjadi suplai yang kontinu secara sustainability terjaga dengan baik. Petani tidak lagi karena penanaman setelah Oktober Maret itu tetap ada penanaman tapi tidak besar dan spotnya kecil-kecil. Oke, karena memang lagi-lagi tergantung dengan iklim ya, kondisi lingkungan juga begitu ya Pak Solahuddin. Iya, baik. Betul. Tapi kalau kita bicara mengenai total produksi jagung nih secara nasional sejauh ini sudah berapa besar Pak? Ya, jadi kalau kita mengacu prognas ya, karena memang kalau kita dari ABJI tidak sedetail kita mempunyai data, jadi kita selalu mengikuti data prognas dari Kementerian Pertanian, data BPS, bahwa 2021 itu ditargetkan produksi kita itu mencapai 15,799 juta ton dengan kadar air 17 dengan luasan pertanaman seluas 4,15 juta ton. Dan alhamdulillah kalau mengacu data itu sampai pada bulan November ini kita sudah mampu memproduksi sebanyak 14,9 juta ton. Sedangkan kebutuhan untuk pakan ternak, untuk konsumsi dan industri pangan itu hanya sebesar 14,7 juta ton. Artinya kalau dijumlah dengan produktivitas atau produksi yang sudah tercapai dengan kebutuhan nasional yang ada, ini kita sudah nggak perlu impor lagi karena kita sudah sangat cukup kalau mengacu kepada data gitu loh. Memang sih kalau kita lihat per November 14,9 juta ton, sementara target di tahun ini 15,79 juta ton. Kebutuhannya sendiri 14,7 juta ton. Sebenarnya ada surplus di sana seharusnya Pak Solahuddin. Ya, betul. Cuman itu tadi, karena produksi jagung nasional itu 60% dihasilkan di kuartal pertama Oktober-Maret. Betul. Ketika manajemen stok ini tidak dikelola dengan baik, tidak tertampung dengan baik, maka hasil produksi ini juga tidak akan mampu untuk memenuhi kontinuitas kebutuhan industri itu. Nah, itu sehingga pada bulan-bulan akhir seperti sekarang selalu kurang gitu loh. Oke. Kalau teman-teman ABJI sendiri mungkin ada solusi apa yang ditawarkan mengenai ini, kaitannya mungkin akhirnya dari sisi masa tanam, kemudian masa distribusi dan penyimpanan, sehingga tadi yang penting adalah kontinitinya begitu ya, ketersediaan jagungnya di masyarakat yang tersedia di setiap waktu begitu yang diharapkan Pak Solahuddin. Iya betul, tapi tidak mungkin kita akan mengubah pola tanam masyarakat. Karena apa? Karena kondisi alam kita, kondisi geografis kita bahwa 60% lahan jagung itu ada di lahan marginal, tada hujan atau lahan kering.
sehingga petani akan mengikuti alam. Betul. Ketika hujan, ya pasti akan nanam. Nah, bagaimana peran pemerintah nanti mengelola manajemen stok ini secara bagus supaya apa? Supaya stok ini terjaga gitu loh. Nah, memang sejauh ini apakah belum efektif dan optimal dari sisi manajemen stoknya sendiri untuk komoditi jagung ini? Ya, yang pasti sampai hari ini kita kan sama-sama tahu bahwa Bulog belum mampu untuk membeli jagung petani. Yang membeli jagung petani itu masih industri. Sedangkan kapasitas daya serap dan daya simpan industri belum begitu besar. Sehingga terjadi setiap tahun ketika panen raya di bulan Februari sampai Maret, harga jagung pasti turun. Kenapa? Karena memang satu suplai oversupply bulan Februari Maret itu oversupply. Nah, pada bulan Februari Maret itu bersamaan dengan musim hujan, yang mana musim itu petani tidak punya alat atau teknologi yang mampu untuk mengeringkan jagung dengan cepat sehingga rentan sekali kerusakan di musim hujan seperti itu. Itu dia. Berarti sebenarnya lebih banyak hal yang mungkin akhirnya terbuang percuma, mubazir ya, apabila memang tidak bisa dimanfaatkan dengan tadi pola dari manajemen stok tadi ya Pak Solahuddin, dalam artian tadi beberapa penumpukan dari jagung yang tersedia pada saat panen raya tapi tidak bisa terserap dengan cepat juga oleh market, dan pada saat penyimpanannya pun tidak bisa dimanfaatkan karena tadi keterbatasan teknologi tadi, begitu ya Pak Solahuddin? Ya, betul. Jadi keterbatasan teknologi yang ada, daya serap industri juga terbatas, paling untuk 2-3 bulan bagi kebutuhan mereka. Nah, sebenarnya ini peran Bulog yang kemarin ditugaskan oleh pemerintah untuk penyerapan harga jagung, ini juga masih terkendala di lapangan. Kenapa? Karena HPP yang ada ini sangat rendah, tidak sesuai dengan harga pasar. Tidak mungkin ketika HPP sesuai dengan Permendak nomor 21, itu harga HPP masih 3.150. Padahal harga pasar hari ini itu sudah mencapai di atas 5.000 gitu loh. Jadi tidak ketemu gitu. Ya. Nah, jadi gimana nih solusinya kalau memang akhirnya HPP yang sudah ditetapkan 3.150 sementara harga pasarnya 5.000, apa yang harus dilakukan petani sejauh ini? Nah, petani pada dasarnya kan tetap dijual keluar ke industri yang mampu menampung harga segitu. Nah, menurut saya yang lebih baik semua stakeholder kita dari petani, perwakilan petani dengan peternak, dengan pemerintah, kita duduk bersama lah. Kita bahas sedetail mungkin untuk penentuan ideal berapa harga jagung. Terus nanti seperti apa pola distribusi yang bagus. Manajemen stok kita tata dengan akan sembada jagung karena luasan lahan kita luar biasa. Menarik ini, sebenarnya ada apa begitu, sementara dari sisi kebutuhannya sebenarnya kita sudah mencukupi. Kalau misalnya data yang Anda katakan tadi, per November sudah 14,9 juta, mendekati target di 15,79, sementara kebutuhannya sendiri hanya sekitar 14,7 juta ton. Dan kita akan sampaikan kembali infografik terkait dengan produksi jagung nasional. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini adalah produksi jagung nasional. Ini data dari Kementerian Pertanian di tahun 2016 sekitar 23,58 juta ton. Kemudian di tahun 2017 mengalami kenaikan hingga 28,92 juta ton. Demikian juga 2018 menjadi 30 juta ton. Adapun di tahun 2019 ada sedikit penurunan saja menjadi 29,9 juta ton dan 2020 sekitar 31,3 juta ton. Ya, lanjut kita impor jagung ke Indonesia. Ini adalah data importasinya. Sama, ini data dari tahun 2016 ya, sekitar 1,1 juta ton begitu ya, importasi jagung yang masuk ke Indonesia. Di tahun 2017 sekitar 517,5 ribu ton. Di tahun 2018 meningkat lagi menjadi 737,2 ribu ton. Kemudian di tahun 2019 menjadi 1,07 juta ton, dan Januari per September 2020 tercatat 911,1 ribu ton impor jagung ke Indonesia. Dan berikutnya ini adalah data-data provinsi produsen jagung tertinggi. Yang pertama ada Jawa Timur sekitar 5,3 juta ton, kemudian Jawa Tengah 3,81
Maksud kami 3,18 juta ton, Lampung 2,83 juta ton, Sumatera Utara 1,83 juta ton, dan Sulawesi Selatan 1,82 juta ton. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Solahuddin. Ya, Pak Solahuddin, ini menarik kalau menyikapi kondisi seperti saat ini nampaknya memang harus segera dipecahkan ya. Harus duduk bersama mencari solusi bagaimana tadi musim tanam yang dilakukan di awal kuartal, begitu yang seperti Anda katakan, bisa terserap hasil seluruh panen, kemudian bisa disimpan dengan baik sehingga bisa digunakan untuk periode berikutnya, sehingga pasokan jagung untuk kebutuhan nasional bisa terjaga dengan penyaluran yang bertahap, tentunya dengan manajemen stok yang baik begitu. Dan menurut Anda bagaimana? Apakah solusi sudah mulai mengkristal begitu, sudah mulai terbentuk ini Pak Solahuddin, sehingga tidak ada lagi mungkin dari sisi pasokan jagung nasional yang tidak tercukupi? Pemerintah terus melakukan upaya untuk pemenuhan produksi jagung nasional dengan penambahan luas areal tanam, dengan pemberian bantuan benih, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah upaya yang harus kita akui yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang terkait dengan manajemen stok sebagaimana yang selalu saya sampaikan itu menjadi permasalahan konkret yang harus segera dipecahkan. Okay. Kenapa? Tanpa itu kita juga tidak akan mampu untuk mengelola stok ini dengan baik. Karena penambahan areal tanam juga masih pada mengikuti iklim, artinya masih di lahan kering. Hingga pada akhir tahun tetap kita masih kurang untuk kuota jagungnya. Tadi sudah disampaikan data dari produksi jagung nasional. Berdasarkan data Kementan ya, dari Kementerian Pertanian, Pak. Di tahun 2020 kemarin ada sekitar 31,3 juta ton ya produksi secara nasional. Sementara importasinya itu di tahun 2020 dari Januari sampai dengan September 2020 mencapai 911.000 ton. Nah, ini bagaimana dengan kondisi yang terjadi dari sisi produksi kemudian importasi yang masih dilakukan juga untuk komoditi jagung ini, Pak Solahuddin? Jadi kita semua tahu bahwa impor yang dilakukan itu semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan industri yang membutuhkan jagung dengan spesifikasi tinggi, dengan kadar aflatoksin yang sangat rendah, kekeringan sangat rendah, sehingga Baik, Pak Solahuddin. Kita belum mampu ciptakan itu nggak ada masalah gitu loh. Halo, iya. Baik, Pak Solahuddin. Jadi memang apakah belum bisa memenuhi dari sisi kualitas Pak jagung lokal? Karena ini menjadi perhatian juga begitu. Apakah perlu ada bantuan dari sisi teknologi untuk para petani jagung kita sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas jagung yang dihasilkan? Jadi untuk segmen pasar pangan itu kadang memang spesifikasinya sangat tinggi. Jadi jagung yang selama ini secara umum dilakukan kita itu masih sangat manual. Jadi pola panennya manual, penanganan pasca panen penjemurannya manual, untuk pengeringan itu tidak dengan mekanisasi yang bagus, sehingga kualitasnya tidak mampu memenuhi kebutuhan standar kualitas pangan. Nah, ke depan kita berharap agar pemerintah juga memperhatikan kepada petani yang memang sudah bagus. Saudara kita di NTB seperti Mas Dea Novel dan lain sebagainya, kita tahu ketika mereka sudah menerapkan dengan terapan teknologi, alhamdulillah hasil kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan yang dilakukan oleh petani lainnya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan harga tadi, bagaimana nih penyesuaiannya? Ini kan berarti masih tarik ulur antara petani jagung, kemudian pemerintah, HPP-nya masih belum ketemu nih. Bagaimana nih Anda melihat? Apakah perlu ada solusi yang harus segera juga dicarikan titik temunya ini, Pak Solahuddin? Ya, halo Bapak.
Ya. Halo ya, Iya. agak tersendat ini Siap suaranya. Bapak, nggak apa-apa. Ini memang kaitannya dengan jaringan internet begitu. Bagaimana Pak dengan HPP tadi begitu kan ini belum ada titik temunya. Lantas solusi apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh para petani jagung kita? Jadi petani berharap agar pemerintah itu hadir di tengah-tengah petani dengan apa? Melakukan pendampingan Oke. kepada petani, memberikan fasilitasi pemenuhan kebutuhan produksi. Kenapa? Karena setiap musim tanam seperti saat ini, itu petani selalu mengalami kesulitan pupuk dan lain sebagainya. Oke. Kenapa? Tadi ini juga menurut kami kurang tepat. Karena sampai hari ini pola distribusi pupuk yang dilakukan oleh industri kepada kios kepada petani itu rumusnya salah. Salahnya di mana? Karena kuota satu wilayah dibagi bulan sehingga tidak akan bisa cukup. Padahal rumus ini seharusnya adalah kuota wilayah dibagi musim. Karena di Indonesia rata-rata hanya ada 2 musim toh, musim kemarau sama musim penghujan. Sehingga kebutuhan itu akan bisa dipenuhi. Kita semua tahu bahwa subsidi pupuk ini tidak mampu memenuhi 100%, hanya sekitar 70-90%. Belum lagi pola distribusi yang salah yang dibagi bulan. Karena pada waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu, petani belum membutuhkan pupuk, kios sudah wajib menebus pupuk itu sehingga distribusinya kadang tidak tepat gitu loh. Peruntukannya tidak tepat. Nah, lantas bagaimana upaya kita untuk menjaga produksi jagung nasional, kemudian kualitasnya bisa terjaga sesuai dengan kebutuhan industri sehingga paling tidak kita bisa mengurangi nih importasi jagung nasional kita juga ini Pak Salahuddin. Jadi kembali lagi bahwa petani hanya bisa berharap kok, karena petani sudah melakukan gitu loh. Melakukan apa? Melakukan penanaman, ada pupuk tidak ada pupuk. Petani pasti akan menanam ketika sudah saat musim datang. Nah, tinggal pemerintah untuk menjamin agar produksi kita ini bisa terjaga dengan baik, petani bisa menghasilkan produksinya dengan bagus. Ya, sarana produksi pertaniannya harus dipenuhi oleh pemerintah berupa pupuk dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, ada juga petani dari anggota kami yang mengeluhkan bantuan benih dari pemerintah masih banyak yang datangnya tidak sesuai musim atau tidak tepat waktu musim tanam. Belum lagi bicara kualitas yang masih sangat rendah dan lain sebagainya. Untuk itu ya perlu banyaklah pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan pemerintah agar petani bisa mendapatkan sarana prasarana dengan baik, saya kira itu. Itu dia, ada beberapa poin yang mungkin bisa digarisbawahi dari sisi manajemen stok, kemudian pupuk, benih dan juga pendampingan, kemudian teknologi juga ini nampaknya perlu segera dicarikan titik temu sehingga solusinya bisa menguntungkan banyak pihak. Kebutuhan nasional dari jagung bisa terpenuhi, kemudian kesejahteraan petani jagung juga bisa terpenuhi dan pemerintah pun juga akan nyaman begitu dengan konsumsi dan juga produksi jagung untuk kebutuhan nasional baik industri maupun masyarakat yang juga terpenuhi. Pak Salahuddin, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Menarik sekali informasi yang disampaikan mengenai kondisi dari produksi jagung nasional. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Salahuddin. Ya, pemirsa.